Udah minggu lagi. Kayaknya baru kemarin saya berdiri di depan sini ya. Sekarang berdiri lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini, pagi hari menjelang siang, Pak Gembala percayakan saya untuk bawakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita semua antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Coba lihat dulu kiri kanan depan belakang. Tadi udah salam belum? Udah say hello belum? Puji Tuhan. Saya ajak kita buka firman Tuhan, Alkitab kita, Galatia 5 ayat 22. Udah ada di, boleh kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lanjut ayat berikutnya, ayat 25 maaf. Langsung kita ayat 25. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Haleluya. Rasul Paulus sebagai salah satu rasul yang besar, dia menuliskan hal ini saudara. Dia mengajak kita untuk memiliki buah roh. Jadi saudara, buah roh itu tunggal ya, bukan buah-buah roh. Jadi dalam buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada yang tadi kita sudah baca, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi saudara, bukan banyak buah, tapi sekali lagi satu buah roh. Yang di dalamnya adalah 9 ya, ada 9 tadi ya kalau dihitung ya. 9 buah roh. Nah, jadi kita harus pahami bahwa semuanya itu 9, kalau saya bisa bilang 9 rasa ya. Kalau dulu kita, zaman saya tuh dulu ada permen nano-nano, sekarang masih ada nggak produksi itu? Ya, nano-nano, jadi rasanya banyak. Ada asam, manis, pedas, ada ya permen pedas ya? Permen, sebenarnya bukan permen pedas, permen hangat ya. Permen hangat. Jadi buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan sudah 2 minggu terakhir ya. Ini minggu ketiga dari apa? Kak Wati, Sister Wati sampaikan. Masih ingat gak 2 minggu lalu? Tentang kasih. Waduh, lupa ini. Kasih. Pak Parda kemarin bawa tentang sukacita. Nah, saudara, jadi pagi ini tema yang saya mau sampaikan adalah damai sejahtera, poin ketiga dari buah roh. Jadi saudara, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa buah roh itu harus kita miliki. Ya, dari 9 rasa buah kita harus miliki itu ya. Ya mungkin seperti contohnya, kasihnya kok nggak kelihatan, ya mungkin belum matang ya. Manisnya kalau buah belum matang itu manisnya belum rasa, benar? Ya. Tapi manis itu sudah ada di situ, saudara. Tapi karena dia belum matang, jadi mungkin belum kita rasa. Ya. Kemarin saya seminggu lalu kumpul sama teman, dibawain duren. Jadi lagi meeting, ada yang bawa duren, kayak kalau duren musangking, sebagian kita mungkin udah pernah rasa ya. Nah, rupanya ada duren yang lebih mahal lagi. Namanya blackthorn apa? Jadi duri hitam gitu. Nah, itu durennya ya katanya sih harganya di atas 1 juta katanya. Waduh, sayang banget. Ya, bagi saya sih sayang banget bisa dapat berapa duren tuh di Kalibata ya. Jadi ini duren harganya segitu saudara. Jadi makannya harus pelan-pelan. Bukan cuma dinikmatin, jadi
rasa durian yang benar, rasa durian yang mahal itu. Jadi dia itu awalnya manis, gitu ya. Rasanya manis. Nah, kalau udah mau deket tenggorokan, pahitnya muncul gitu, saudara. Wah, itu baru benar durian katanya. Waduh, ini penikmat durian ya. Jadi buahnya durian, tapi rasanya di situ banyak gitu. Ada manisnya, ada pahitnya, ada getir-getir sedikit gitu. Itu yang membuatnya jadi mahal. Nah, tahukah saudara, kita ini barang mahal, saudara. Amin. Kita barang mahal karena kita memiliki 9 rasa, ya. Kalau saudara bilang, wah, itu saudara saya kayaknya kasihnya belum kelihatan. Wah, kayaknya kurang lemah lembut. Wah, kayaknya dia masih kasar. Tenang saudara, bawa dalam doa. Karena itu belum muncul, ya. Seperti kayak buah kalau belum matang, rasanya belum komplit, betul? Kita petik mangga yang muda, rasanya yang dominan apa? Asem, kecut. Cocoknya jadi apa? Rujak. Cocoknya jadi rujak. Nah, jadi pahami saudara, bahwa kita adalah barang mahal, ya. Kita barang mahal di hadapan Tuhan. Jadi jangan sembarangan buat sama apa? Kita hidupi jalan hidup kita, jangan sembarangan. Sekali lagi, Paulus mengajak kita sebagai rasul yang banyak sekali menuliskan surat. Dia bilang sama kita, miliki buah roh, ya. Buah roh. Dan ayat 25 tadi yang kita baca, jika kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Maksudnya apa? Ini penting saudara, supaya kita bisa pahami. Kalau kita hidup oleh roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya mengumpamakan seperti ini. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, ada bapak, ada ibu sebagai orang tua, benar? Terus ada anak-anak. Nah, orang tua, bapak ibu, ayah ibu, papa mama itu punya tugas, tanggung jawab dan kewajiban untuk membesarkan anak-anak. Artinya apa? Harus bekerja, mencari nafkah, membesarkan, memberi makan supaya anak-anaknya bisa tumbuh dengan baik, bisa besar. Sementara anak-anak punya tugas apa? Anak-anak harus menghormati orang tua. Anak-anak harus mau dipimpin, diarahkan sama orang tua. Betul apa betul? Itulah supaya apa? Supaya ya keluarga itu jadi harmonis, ya. Keluarga itu jadi bisa bertumbuh dengan benar. Coba bayangin kalau, ya ini buat anak-anak ya, bukan saya mau siang ini mendiskreditkan anak-anak muda, remaja, bukan. Tapi inilah maksudnya supaya bukan sekedar kita hidup oleh roh, tapi juga kita mau dan harus. Firman Tuhan bilang, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Supaya apa? Ya supaya itu saudara, kita berkemenangan, kita memiliki hidup yang luar biasa. Bagaimana mungkin kalau seorang anak sudah dibesarkan sama orang tua, walaupun ada ya berita-berita di mana anak melawan orang tua, ya itu ada. Tapi kita tahu ceritanya, pasti anak durhaka, malin kundang aja bisa jadi batu. Udah ada yang pernah lihat batu malin kundang? Itu ya cerita dari Sumatera Barat. Nah sekali lagi saudara, mari kalau kita hidup oleh roh, kita juga mau dipimpin oleh roh. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, itu baru prolog Bapak Ibu. Tema, tadi saya sudah bilang ya, tema saya firman Tuhan siang ini adalah hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Apa itu damai sejahtera? Kita sering bilang shalom. Amin. Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani, diambil dari bahasa Ibrani yang kalau kita bisa search di Google, saya coba cari di Google itu artinya banyak saudara, punya makna yang banyak. Shalom. Kok nggak dibales nih? Haleluya. Sekali lagi shalom. Iya. Itu ucapan atau salam yang biasa digunakan oleh
ya oleh kita ya jemaat Tuhan ya. Juga kalau di Israel sana saya ada punya kesempatan berhubungan atau berkomunikasi dengan orang-orang Israel. Karena ada alat-alat, ya kita tahu teknologi itu semua yang canggih itu dari Israel. Jadi mereka senang saudara kalau kita bilang Shalom. Kayaknya wajahnya berseri-seri gitu. Shalom Elohim, Elohim Shalom. Tapi memang ya karena kita bukan orang Israel ya. Mereka ngomong Shalom Elohim itu enak banget didengarnya. Ada cengkok-cengkok yang sulit kita untuk ikutin. Kalau kita biasa ya Shalom gitu. Shalom gitu. Karena Shalom Elohim, ada penekanannya gitu. Jadi kalau tata bahasanya tuh wah luar biasa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, arti Shalom itu maknanya banyak. Shalom Elohim. Shalom itu ya damai sejahtera ya. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita juga pastinya. Juga kalau saya sempat cari di Google itu, artinya maknanya tidak ada yang hilang. Ya, Shalom itu tidak ada yang hilang. Tidak ada perpecahan. Sehat semuanya. Ya. Tenang hidupnya. Tidak gelisah hidupnya. Haleluya. Shalom. Haleluya. Saudara mau sejahtera hidupnya? Damai sejahtera? Tenang? Kita semua pasti mau. Amin. Cuma saudara tahukah saudara, di luar sana banyak orang-orang yang hidupnya penuh ketakutan ya. Ya kita tahu kemarin 3 tahun kita COVID, di mana orang waduh mau keluar rumahnya takut. Ya. Takut, apalagi khawatir, kecewa mungkin juga, ada sedihnya. Coba lihat, jangan-jangan ada di sini, coba lihat kiri kanan depan belakang, wajahnya gelisah enggak? Hale Pak Markus baru pulang dari pelayanan, sukacita Pak ya. Haleluya. Hari-hari ini banyak saudara, orang-orang yang hidupnya gelisah betulan loh. Ya. Mereka yang takut, mereka yang khawatir. Aduh, ntar apalagi mau pemilu nih. Pemilu gimana nih? Prabowo, Ganjar atau Anies nih, gitu kan. Loh itu cawapres kan yang udah ada. Saya nggak melanggar undang-undang ITE nih kalau itu saya sebutkan karena memang sudah di medsos banyak. Jadi itu melanda semua orang tanpa terkecuali. Ya, kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak memiliki damai sejahtera Tuhan, yaitu kita tidak hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh. Saudara jangan sangka ya orang kaya, orang banyak uang, orang yang melimpah hartanya terus hidup aman-aman saja. Oh enggak. Saya tahu. Ya kita tahulah di berita juga banyak ya. Orang kaya itu ya duit banyak oke, tapi banyak orang yang punya rumah besar kosong saudara. Enggak ditinggalin. Jadi enggak ada jaminan. Kita banyak harta, banyak uang, kita kaya, enggak ada jaminan. Kita hidup tenang. Hanya Tuhan yang bisa jamin. Amin. Hanya di dalam Yesuslah jaminan itu ada. Karena dialah sumber damai sejahtera. Katakan amin. Karena saudara, manusia itu cenderung apa? Bosen, bener? Cenderung bosen. Oh hobi ini, hobi apa? Hobi musik. Pemusik ada kejenuhan enggak? Satu waktu, satu ketika, jenuh nih main musik. Ya. Hobi apa saudara? Hobi makan. Ada jenuh enggak makan? Wah gila ini makanan komplit. Makannya cuma salad. Ya. Kita cenderung bosen saudara. Manusia cenderung bosen. Ya banyak tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh di dunia ini, selebritis, akhirnya mereka lari kepada apa? Hal-hal yang baru yang akhirnya menjerumuskan, salah satunya narkoba. Ya, saya bergaul banyak sama teman-teman BNN, itu ya
kalau mau di blow up gitu ya. Teman itu bilang mungkin bisa 90 sampai 99% selebritis atau yang masuk TV lah, penghibur-penghibur itu mau komedian, mau apalagi influencer segala macam. Itu mereka udah pernah nyobain, saudara. Ya, tapi kita jangan ya. Jangan sampai ya. Anak-anak muda jangan sampai ya. Jangan sampai kena sama narkoba. Itu setan itu. Ya, jauhi narkoba. Setuju? Ya. Jauhi narkoba. Kemarin di berita rupanya bukan cuma anak-anak aja. Emak-emak juga jual narkoba, saudara. Di Sumatera. Bayangin ketangkep tangan jual narkoba. Jadi hati-hati ya. Mari kita hidup ini, mari kita dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Saudara, ada bagian sisi, saya mau bilang begini. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh ya. Ada bagian atau ada satu ruang ya di dalam hidup kita, di dalam diri kita manusia yang hanya bisa dipuaskan oleh kehadiran Tuhan ya. Pribadi Yesus. Makanya saudara bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat orang-orang, tokoh-tokoh, selebritis, ya sebut Elvis Presley. Siapa lagi? Artis-artis hebat dunia, Marilyn Monroe, bahkan Michael Jackson. Itu mereka kan karena mereka coba mencari hal-hal yang baru, karena ada kekosongan yang nggak mungkin bisa diisi oleh perkara-perkara dunia. Makanya akhirnya mereka ngambil jalan pintas, saudara. Semua punya, kekayaan ada, harta melimpah, sukacita mereka bisa cari di dunia ini. Tapi yang namanya kepuasan batin, ya, ada satu ruang, satu tempat dalam diri manusia yang hanya manusia bisa merasa puas, merasa terbebas, merasa maksimal hidupnya, itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan bilang di Matius 11 ya, firman Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Saudara, kelegaan itu hanya kita bisa dapat di dalam pribadi Yesus. Enggak ada yang lain, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, kelegaan, kepuasan dalam batin kita, semua manusia tanpa terkecuali. Tadi saya bilang, orang kaya sekalipun, orang terkenal sekalipun, apalah orang yang dipandang hebat, kalau dia belum memiliki Yesus sebagai Tuhan, sebagai pribadi, sebagai juru selamat, pasti merasa ada yang kurang. Tetap masih merasa ada yang kurang. Jadi saudara, firman Tuhan Matius 11 ayat 28 menegaskan, Tuhan sendiri ajakan ini, kalau kita baca perikopnya judulnya ajakan Tuhan Yesus ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya nggak tahu apa yang sedang dialami Bapak Ibu Saudara sekalian siang ini. Letih lesukah atau sedang berbeban berat? Firman Tuhan bilang, datang sama Yesus. Ajakan Tuhan nih siang ini. Ayo datang sama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberikan kelegaan itu. Apapun masalah kita, apapun yang mengalami pencobaan apapun, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pastinya Tuhanlah sumber damai sejahtera kita. Amin. Nah, sekarang kita buka Yohanes 14 ayat 27. Boleh dibantu multimedia? Boleh baca sama-sama sekali lagi?
1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ini Tuhan Yesus loh yang bilang. Ya, saya di depan sini hanya menyampaikan, hanya mengingatkan kembali. Ada warisan dari Tuhan. Ada legacy dari Tuhan buat kita anak-anaknya. Yaitu apa? Damai sejahtera. Damai sejahteranya enggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Damai sejahteranya enggak abal-abal. Damai sejahteranya beda dari yang apa dunia berikan. Beda sama sekali dari apa yang dunia sediakan. Amin. Jadi pegang ini, terima ini. Bahwa damai sejahtera Tuhan, ya, damai sejahtera Tuhan Yesus. Tuhan yang bilang loh, ku tinggalkan bagimu. Bagi siapa saudara? Bapak Ibu dan saya. Bagimu, bukan bagi malaikat, bukan. Bagimu, bagi saudara dan saya. Damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Dan apa yang selanjutnya dikatakan? Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi terima warisan ini saudara. Amin. Ada damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Yang beda, benar-benar beda. Saudara, orang kalau dipenuhi dengan damai sejahtera, dia hidupnya akan tenang. Amin. Apapun situasi, apapun persoalan, apapun yang membuat hidup kita, ya kadang-kadang manusia ya. Kadang kita suka bilang, manusiawi lah, ada persoalan ini. Memang betul saudara, manusia hidup itu tidak lepas dari persoalan. Yang nggak ada persoalan, sekali lagi, orang mati. Kalau orang sudah mati, itu dia udah nggak punya persoalan. Persoalannya dilimpahkan kepada keluarganya. Ya, yang masih hidup. Ya, menanggung apa? Biaya pemakaman, adat, segala macam ya. Jadi sekali lagi, semua manusia punya masalah. Semua manusia punya persoalan saudara. Jadi jangan dibilang, wah enak ya hidupnya dia, nggak ada persoalan, santai-santai aja. Ya bisa kita lihat begitu mungkin, karena dia memiliki damai sejahtera Tuhan. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi sekali lagi, kalau kita hidup dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, ini janji firman Tuhan loh. Dunia nggak bisa berikan, nggak bisa cari di diskotik saudara. Ya, nggak bisa dicari di kafe-kafe, nggak bisa dicari di 21, nggak bisa dicari di Netflix. Kita nonton film Korea berseri-seri, nggak kita ketemukan itu damai sejahtera saudara. Ya, damai sejahtera kita temukan hanya kalau kita nempel sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dan sekali lagi, kalau kita dipenuhi damai sejahtera Tuhan, hidup ya gitu, tenang apapun. Nah saudara, ingat gak cerita apa? Cerita Tuhan Yesus di tengah badai, Tuhan Yesus habis melayani gitu ya. Terus apa? Dia naik perahu bersama murid-murid, di tengah danau itu gelombang besar, badai besar. Di situ diceritakan Tuhan Yesus tertidur, saking capeknya manusiawi ya. Karena Tuhan kita manusia 100% ya. Dia tertidur. Saya coba lihat gambar-gambar, saya coba searching ya. Lukisan-lukisan atau painting yang bisa menggambarkan situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi tadi malam saya sempat coba lihat searching image di Google. Jesus asleep in the middle of the storm. Jesus was asleep gitu ya. Betul ya, Om Carter? Jadi di situ ada satu saya lihat gambar. Jadi tuh ekspresi murid-murid, ada yang pegang layar, ada yang pegang tali, ada yang pegang dayung gitu ya. Karena saking paniknya, jadi ombaknya itu dilukiskan tinggi gitu.
Sementara di buritan di belakang itu Tuhan Yesus tertidur. Pules gitu. Ekspresi wajah Tuhan Yesus pules gitu. Tanpa beban. Sementara murid-murid kelabakan, saudara. Nah, kenapa bisa begitu? Ya tadi saya bilang salah satunya karena Tuhan juga capek ya. Capek. Tapi saya coba pahami bahwa Yesus adalah pribadi. Sekali lagi, Yesus adalah pribadi yang memanifestasikan atau mewujudkan damai sejahtera itu di dunia ini. Jadi kalau kita mau lihat damai sejahtera, coba lihat Tuhan. Komplit tuh, bulat. Ya. Bayangin di tengah badai. Saya dulu, seingat saya dulu kami pernah ya, saya, istri, anak-anak sama beberapa anak muda di sini, kita pergi ke Pulau Untung Jawa. Pulangnya, dulu kita masih pakai perahu yang ketek-ketek. Kok pada ketek-ketek? Ya bunyinya ketek-ketek gitu. Jadi perahu kayu, bukan perahu bagus ya. Perahu kayu. Dulu si kembar itu umur masih TK kali. Atau SD kelas 1, kelas 2. Ada Martin Huta Barat. Ada siapa? Ada Carter mungkin ikut Carter. Oh Martin Imbiri. Jadi pas kita pulang, singkat cerita pulang dari pulau itu. Pulaunya gak terlalu jauh, Pulau Seribu tuh. Jadi ya dibilang sih bukan badai juga, tapi karena memang sudah sore hari menjelang maghrib, itu ombak agak tinggi dan angin cukup kencang gitu ya. Jadi karena itu perahu kayu biasa, mesinnya itu saya bilang kalau dengar tek gitu. Jadi itu memang biasa digunakan lintas dari Tanjung Pasir ya, dari Tangerang ke Untung Jawa, pulau terdekat, Pulau Seribu yang terdekat dari Pulau Jawa. Nah di tengah itu saya lihat Martin Huta Barat, ya wajahnya agak pucat ya. Semoga Martin Huta Barat lihat di Filipina ya, live show di sini. Nah, ya saya karena memang sudah berapa kali naik perahu itu, mancing sama teman-teman, jadi saya bisa agak meredam kepanikan walaupun saya bawa keluarga saya ya. Karena itu triplek di atas sempat kebuka gitu, karena anginnya kenceng gitu ya, yang nahan panas itu. Nah saudara bayangin kalau saya juga panik, gimana anak-anak saya melihat saya? Bisa panik juga mereka kan. Jadi saya coba menenangkan hati saya, menenangkan diri saya. Waduh Tuhan, soalnya saya lihat kok tinggal kita sendiri nih yang di tengah laut itu, nyebrang pulang. Yang lainnya kayak artinya saya berpikir kalau terjadi musibah, tenggelam, ada yang nolongin gitu kan, ada perahu di sebelah. Nah ini soalnya perahu udah nggak, jarang-jarang gitu. Jadi saya coba tenangkan diri. Nah kembali kepada Yesus bisa tidur loh di buritan. Ya, sekali lagi saya bilang, pribadi Yesus yang adalah manifestasi atau wujud dari damai sejahtera itu sendiri yang ada di dunia ini, yang pernah ada di dunia ini. Kita bisa melihat betapa tenangnya dia. Sementara ya itu kita manusia kan lebih merespon cepat, gerasak-gerusuk gitu ya. Wah ini gimana nih? Waduh, token listrik, meteran listrik udah bunyi, wah udah gelisah tuh. Waduh, mau bayaran ini, bayaran itu. Biasanya kita udah panik duluan ya. Nah saudara, kalau kita hidup dipenuhi damai sejahtera, pastinya kita hidup ini tidak takut, amin. Kita bisa melihat contohnya ada dalam pribadi Yesus. Bagaimana Tuhan tenang. Nah coba bayangkan kalau misalnya murid-murid memahami dan tahu bahwa yang di dalam perahu itu pemilik alam semesta yang dapat mengendalikan situasi apapun, harusnya mereka aman-aman aja. Tapi karena mereka juga belum mengerti, belum tahu betul bahwa kuasa Tuhan luar biasa, bahwa Tuhan yang menyertai kita luar biasa. Katakan sama-sama, bahwa Tuhan yang menyertai kita luar biasa. Ingat saudara, Tuhan yang menyertai kita, ada lagunya ya. Tuhan yang menyertai kita. Dia luar biasa, dia perkasa, amin. Jadi kalau kita hidupnya penuh damai sejahtera, kita tenang. Saudara, ya tenang, damai, gak punya musuh gitu ya. Saya berharap sih kita jemaat Tuhan ya, saling mengasihi, benar-benar saling mengasihi. Jangan sampai naik tangga, lewat lorong, terus yang dari sekretariat keluar mau ke toilet, gara-gara lihat, wah ada dia tuh, masuk ke ruang ibadah aja deh. Padahal mau ke toilet, saudara. Jangan sampai ya.
Jadi kalau kita mau ke toilet dari setelah, udah ke toilet aja. Ada saudaranya Pak, kasih tos. Shalom, amin. Jangan, wah ada dia tuh, aduh lari kemana nih, menghindar kemana nih. Jangan saudara. Amin, anak muda, Bapak Ibu. Amin. Luar biasa nih Pak Markus sama Bu Markus. Penuh damai sejahteranya. Iya, jadi kalau kita ada damai sejahtera, kita tidak takut. Kita pasti tenang. Ketemu orang, say hello, hai apa kabar. Penting saudara ya, miliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Nah sekarang damai sejahtera bisa hilang gak? Damai sejahtera bisa hilang gak Bapak Ibu, saudara? Bisa saudara. Damai sejahtera kalau kita gak pelihara, damai sejahtera kalau kita gak jaga, itu bisa hilang. Karena apa? Firman Tuhan bilang, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada setan yang gak suka nih. Ya, kalau anak-anak Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Ada pribadi yang namanya iblis, setan dengan turunannya, yang gak suka istilah apa? Antitesa ya. Antitesa atau lawan daripada sekarang mau pemilu kan suka bilang, oh itu tuh antitesanya ini. Nah setan itu jelas-jelas itu opposite ya, oposisinya kita saudara. Jadi jangan sampai setan mengambil damai sejahtera kita. Jadi benar-benar harus kita jaga. Sekali lagi setan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan saya juga suka tuh quote dari Sister Wati 2 minggu lalu. Roh yang miskin, bodoh dulu ya. Miskin, bodoh, dan lemah. Ya. Jangan kita dipengaruhi atau dikuasai oleh roh yang miskin, bodoh, dan lemah. Tapi mari miliki damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Iblis menipu kita ya saudara. Iblis tugasnya, iblis job desk-nya, iblis itu main job-nya itu menipu anak-anak Tuhan. Dengan apa? Ya pastinya dengan kesenangan dunia, amin. Dengan kesenangan dunia. Dengan uang, dengan harta, dengan apa? Ya firman Tuhan bilang mamon ya. Mamon itu penipu saudara. Kenapa saya bilang menipu? Nah, saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Saudara yang sudah bekerja, yang sudah gajian. Nah, kalau awal-awal bulan, pas gajian, wajah kita, aura kita nih cenderung bagaimana saudara? Sumringah. Siapa bilang sumringah? Ya, sumringah. Wah, gajian. Sumringah saudara. Tapi kalau sudah mendekat akhir-akhir bulan, tanggal 20-an, jadi mendem saudara. Sukacita gampang hilang. Emosional, ya, emosian saudara. Mudah tersinggung. Nah, hati-hati saudara. Itulah yang setan menipu kita dengan mamon itu. Padahal Tuhan bilang apapun situasinya, mau punya duit, nggak punya duit. Kalau kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan, hidup ini santai-santai saja, tenang-tenang saja, ya Bu. Amin. Soalnya manusia tuh cenderung begitu saudara. Kalau, ya saya mau bilang gini, kalau kita gaji 100 juta, ya, nggak ada yang amin nih, belum ya? Oh belum. Saudara, kita ini ya, saya bilang kita ya, kita semua ya, yang udah gajian lah. Orang yang biasa pegang duit 100 juta, oke lah 10 juta deh kita turunin. Orang, amin dong ya, 10 juta lah. Orang kalau udah pegang duit 10 juta, pakai.
duitnya terus tinggal 1 juta, dia udah bilang, wah gue gak punya duit. Ya apa ya? Enggak juga. Kalau saya suka begitu, saudara. Ya, kecenderungan gitu. Orang yang biasa pegang duit 100 juta, ya, terus duitnya tinggal 10 juta, itu pasti komentarnya, wah sorry bro, gue udah gak punya duit, gue udah gak pegang duit. Padahal masih ada 10 juta loh. Makanya itu Tuhan mengajarkan kita beri perpuluhan. Ya, supaya waktu kita kalau setia dari perpuluhan ya, uang jajan dapat 10.000, sisihkan 1.000, dapat 20.000, anak-anak sekolah 50.000, 100.000, sisihkan 10.000. Supaya apa? Kalau kita terbiasa memberikan perpuluhan, nanti kalau kita gajinya udah 100 juta, kita nggak susah kasih 10 juta. Karena kita udah terlatih. Gimana kalau mau dikasih 1 M? Kita mau, perpuluhan 100 juta. Wah deg-degan dia. Bener nih Tuhan, 100 juta nih. Kasih gereja. Karena kalau kita nggak dilatih dari hal-hal yang kecil, Tuhan bilang percayakan hal kecil akan menambahkan hal besar. Amin. Mari latih hidup kita. Tuhan bilang jangan sampai, saudara ada kemarin Jumat ada yang kirim quotes begini sama saya. Jadi orang kaya salah nggak? Nggak salah. Itu anugerah ya kita bisa jadi orang kaya. Tapi Tuhan ajarkan di Ibrani 13 kalau tidak salah bilang begini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi jangan berdoa untuk jadi kaya. Tapi berdoalah agar supaya hidupmu cukup. Gitu. Pas, bukan pas-pasan ya, tapi pas. Pas mau bayar sekolah, pas ada duitnya. Apalagi? Pas mau ke mall, pas nemu duitnya. Ya, jangan berdoa Tuhan jadikan saya orang kaya, enggak. Tuhan cukupkan, hidup cukup. Jadi berdoanya sekali lagi enggak salah jadi orang kaya, itu anugerah Tuhan ya kalau kita dipercayakan harta oleh Tuhan. Tapi mari kita berdoa supaya Tuhan cukupkan aja, cukupkan. Hidup kita cukup ya. Terus kemudian berdoa jangan hidupmu senang, tapi berdoalah agar hidupmu tenang. Amin. Ya. Banyak orang yang sepertinya kelihatannya senang, saudara. Wih dia, waduh pakai mobilnya keren loh. Wih pakai handphonenya keren. Kayaknya senang tuh orang. Belum tentu saudaraku. Jangan-jangan dia hidupnya gak tenang karena cicilan. Ya. Jadi jangan salah paham. Betul? Enak saudara kalau hidup kita cukup. Karena orang kaya sekalipun ya, kalau kita udah posisi, ya saya baca di koran, dengar di radio. Orang kaya, walaupun dia kaya saudara, tetap aja ada beberapa yang tetap merasa kurang. Udah punya ini, wah kurang nih. Wah kurang ini nih, kurang ini. Orang yang udah duitnya miliarder gitu. Masih itu cari duit juga. Karena dia khawatir jangan sampai susut nih harta saya. Sekali lagi saudara, jangan sampai ketipu. Amin. Sampai tertipu jangan saudara. Coba kita bandingkan, kita baca Matius 13 ayat 22. Tuhan Yesus sudah memberikan perumpamaan ini tentang penabur. Nah salah satunya yang ditaburkan adalah, benih yang ditaburkan itu, yang ditaburkan di tengah semak duri. Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Perhatikan. Jadi ada benih yang ditabur pinggir jalan dulu. Terus ada yang di tanah berbatuan, tanah tipis. Dan juga ada yang di semak duri. Firman Tuhan dijelaskan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Nih kita dengar nih firman Tuhan nih ya. Sama-sama ya. Kita dengar. Mau itu hari Minggu, mau hari Selasa, waktu doa, kita dengar firman Tuhan. Tetapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Saudara, kalau kita kebayang, aduh enak ya jadi orang kaya ya. Sekali lagi saya bilang, jadi orang kaya nggak salah saudara. Tapi jangan sampai kita ketipu, kita khawatir, kita ditipu daya. Ya. Wah, kita hanya melihat, pokoknya gue harus jadi kaya, gue harus punya ini, harus punya itu. Tetapi kita tidak mengerti, kita tidak pahami bahwa sumber kehidupan itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang kita perlu miliki adalah Tuhan, saudara. Tuhan satu-satunya yang perlu kita miliki. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Kalau kita pegang damai, kita memiliki damai sejahtera, itu jangan sampai hilang. Kita harus jaga. Amin. Anak muda, Mazmur 119 ayat 9 katakan gini, dengan apakah seorang, coba bisa ditampilkan ayatnya. Mazmur 119 ayat 9. Multimedia, bisa diminta tolong. Atau ada yang bisa baca, anak muda coba. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi saudara, Tuhan sudah karuniakan, anugerahkan pada kita anugerah, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera yang bulat saudara, sempurna. Ya. Dunia tidak memberikan, dunia tidak bisa memberikannya. Kita nggak bisa cari dunia ini. Dan damai sejahtera itu harus kita jaga. Damai sejahtera itu bisa hilang kalau kita nggak jaga. Damai sejahtera itu bisa berkurang kalau kita nggak jaga. Dan Tuhan ajarkan kita, mari kita jaga damai sejahtera itu. Berikutnya Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Miliki hati yang teguh saudara. Mari jemaat Tuhan miliki hati yang teguh. Supaya apa? Supaya damai sejahtera itu tetap terjaga. Mari percaya bahwa Tuhan sudah anugerahkan damai sejahtera itu sempurna buat kita. Kalau sekarang rasanya mungkin, ya tadi saya bilang seperti buah yang belum matang. Mari bertumbuh dalam Tuhan supaya buah itu matang. Amin. Supaya manisnya muncul. Supaya apa? Supaya kelezatan itu muncul dalam buah itu, dalam diri kita. Percaya Tuhan sebenarnya benar sudah berikan itu buat kita. Tinggal kita munculkan aja. Mari kita jaga, kita dengar firman Tuhan. Kita jaga, kita teguh, dan kita percaya sama Tuhan. Amin. Saudara, damai sejahtera itu harus kita tularkan. Setuju? Damai sejahtera itu harus kita bagikan, saudara. Jadi Tuhan mau damai sejahtera, ya Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Tapi damai sejahtera itu harus kita bagikan. Ya, kita bagikan kepada orang-orang yang tadi saya bilang, dunia nggak bisa bagikan, dunia nggak bisa temukan itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang butuh damai sejahtera sementara dunia tidak bisa dapatkan? Tugas kita saudara untuk memberitahu, untuk mentransfer, untuk memberitahu, ya, untuk menularkan damai sejahtera itu buat orang-orang, buat sekeliling kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai penutup, mari kita buka firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48. Sudah dapat? Oh, sudah ada ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, wow. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak
pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan. Ini Nabi Yesaya katakan ya, firman Tuhan katakan, kalau kita memperhatikan perintah-perintah. Nah, saya tidak tahu nih situasi kita semua di tempat ini. Adakah masih damai sejahtera itu ada dalam diri kita? Firman Tuhan sederhana. Tuhan bilang, perhatikan perintah-perintah Tuhan dan taat melakukannya. Teguh dan percaya. Siang ini saya mau ngajak kita semua, apapun situasi kita, apapun saat, apapun hal apapun yang kita alami siang ini, yang melanda kita. Sekali lagi, semua kita manusia punya masalah. Kita punya persoalan. Tapi siang ini kita diingatkan, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, saudara, ada damai sejahtera Tuhan yang melimpah buat kita semua. Ada damai sejahtera Tuhan yang akan membuat kita tenang. Yang akan menolong kita, yang akan membantu kita menyelesaikan segala persoalan, segala masalah yang saat ini kita alami. Kita perlu percaya saja. Percaya sama Tuhan. Mari mendekat sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang adalah sumber. Hanya Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sumber damai sejahtera itu. Dia akan menolong kita. Dia akan memberkati kita. Untuk kita dapat melewati, menjalani hidup-hidup yang mungkin ke depannya sulit. Kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa. Tapi saudara, sekali lagi saya mau katakan, ada damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari mendekat sama Tuhan. Saya mengundang tim Praise and Worship. Sekali lagi, damai sejahtera Tuhan itu tidak bisa kita dapati di dunia ini. Itu legacy dari Tuhan, warisan dari Tuhan buat kita anak-anaknya. Jadi pegang itu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan sudah anugerahkan komplit dalam hidup kami. Damai sejahtera yang sempurna. Dan kiranya Tuhan, anugerah-Mu bagi setiap kami umat-Mu pada siang hari ini, kami diperbaharui lagi, kami diingatkan lagi oleh Tuhan, oleh firman-Mu, bahwa ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal manusia. Ada damai sejahtera Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang membuat kami tenang. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang dapat memuaskan kami. Hanya pribadi-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kelegaan di dalam hati, dalam jiwa kami. Mari saudaraku miliki damai sejahtera Tuhan. Kalau saat ini hatimu gelisah, hatimu kacau balau, siang ini firman Tuhan ingatkan kembali, mari datang sama Tuhan. Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, datang sama Yesus. Dia Tuhan yang akan berikan kelegaan buat kita umatnya, buat kita orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sama-sama.